Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan aritmetika. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan sekarang, yang pertama, menentukan pola suatu barisan. Yang kedua, menyimpulkan suatu barisan termasuk barisan aritmetika atau bukan. Yang ketiga, menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Yang keempat, mengkorelasikan barisan aritmetika dengan barisan lainnya. Yang kelima, menyimpulkan solusi dari masalah matematika yang diberikan. Yang keenam, mengkomunikasikan masalah yang ditemukan terkait masalah matematika yang diberikan. Oke, perhatikan gambar di samping. Perhatikan bilang-bilangan pada urutan mendatar, tegak, dan diagonal dari kalender di samping. Oke, perhatikan bilangan-bilangan pada urutan mendatar pada baris kedua, yang dimulai dari angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Setelah perhatikan bilangan-bilangan pada urutan miring yang mulai dari angka 4, dari 4, 10, 16, 22, dan 28. Pola atau keteraturan urutan suatu barisan bilangan dinamakan pola barisan bilangan. Jadi kita bisa menyimpulkan pola itu adalah suatu keteraturan urutan. Kita lanjut, definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Oke, perhatikan pada gambar, itu merupakan contoh bentuk barisan di mana U1, U2, U3 sampai dengan suku ke N yang kita namakan anggota barisan bilangan, kita bisa namakan sebagai suku barisan. Contoh, barisan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Barisan bilangan genap mulai dari 2, 4, 6, 8. Barisan bilangan ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan-bilangan yang telah Bapak sebutkan tadi memiliki pola yang sama. Bagaimana dengan barisan bilangan prima? Silakan pikirkan, apakah barisan bilangan prima termasuk barisan atau tidak. Oke, kita lanjut ke topik diskusi 1.1. Topik diskusi ini telah Bapak posting pada halaman Google Classroom, terdapat juga dalam LKPD, dan terdapat juga dalam modul belajar. Ya, jadi kalian bisa mengakses dalam LKPD ataupun dalam Google Classroom. Silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian dalam satu kelompok. Ya, diskusi lewat grup chat di WhatsApp ya, nanti Bapak akan pantau aktivitas kalian di sana. Nah, tentunya dinilai juga. Jadi usahakan aktivitas kalian terlihat aktif di sana, aktif berdiskusi, mengumumkan pendapat, dan lain sebagainya. Topik diskusi 1.1 ini nanti kita akan bahas pada saat presentasi. Sudah jelas? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan di mana selisih antara suku yang berurutan selalu tetap. Nah, selisih antara suku yang berurutan ya harus tetap. Di mana suku yang pertama kita namakan dengan A atau suku pertama, dan selisih yang tetap itu kita namakan dengan beda. Contoh, perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut kita tahu bahwa min 2 itu merupakan suku pertama dan bedanya adalah 1. Nah, sehingga dapat disebutkan rumus suku ke N dan beda bahasa aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1B, dan beda adalah suku ke N dikurangi suku N min 1. Jika ini dijelaskan dalam bahasa sehari-hari, beda itu adalah suku dikurangi dengan suku sebelumnya, dan harus berurutan tentunya ya. Kita lanjut ke topik diskusi 1.2. Sebelum topik 1.2, coba ada contoh soal dan pembahasan, silahkan kalian cermati. Ya, 2 soal. Yang pertama adalah menentukan suku pertama, beda rumus dan suku ke N dari dari barisan bilangan. Nah, dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ya, nomor 2 merupakan soal cerita, bagaimana kita menentukan N-nya sekarang. Ya. Sudah? Jadi cermati. Materi ini juga ada terdapat dalam media pembelajaran yang telah Bapak posting di Google Classroom. Nah, jika kalian memerlukan waktu lebih untuk memahami, silahkan buka pada halaman Google Classroom masing-masing. Kita lanjut ke topik diskusi 1.2. Nah, ini merupakan gambar dari pola batang korek api ya. Semoga mirip batang korek api. Di mana rangkaian pertama itu kita memerlukan 4 batang
korek api, disusun seperti pada gambar. Nah, sehingga pada rangkaian pertama diperlukan berapa batang korek api? Ya, 4 batang korek api. Pada rangkaian kedua diperlukan 7 batang korek api, betul, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan Bapak, berapa batang korek api diperlukan pada rangkaian ke-10? Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Mau kalian dengan menggambar atau menggunakan rumus, silakan. Bebas kalian untuk menentukan caranya. Ya, tapi 1.2 nanti akan didiskusikan di saatnya presentasi nanti ya di Google Meet. Sampai sini kalian aktivitas di grup WA. Silakan di sana kalian diskusi bersama teman-teman dalam satu kelompok. Dan ingat, Bapak pantau. Jadi yang tidak aktif, tahu sendirilah ya. Tidak usah Bapak jelaskan. Oke, setelah diskusi ini, pada saat akhir pembelajaran, penutup, setelah Bapak tutup proses pembelajaran, kalian mengerjakan tugas mandiri. Hanya satu soal, tidak banyak, satu soal saja. Ya, soal juga sudah ada dalam LKPD, sudah tercantum dalam Google Classroom. Beserta linknya. Satu soal tadi kalian silakan tulis, kalian foto soal tersebut, kalian ceplek. Silakan upload ke link tersebut, mau format JPG, PDF, silakan. Tapi tentu ada batas ukuran. Yang kameranya canggih-canggih sampai 64 megapiksel, kecilkan ukuran filenya ya. Jangan resolusi 64 megapiksel dipakai. Yang kecil-kecil saja, yang penting tulisan kalian terbaca jelas. Ya, Bapak sering menerima, Pak, saya tidak bisa ngupload, Pak, filenya kebesaran, kecilkan. Ya, kecilkan ukuran filenya. Kameranya pakai yang 10 megapiksel cukup kok. Ya, Bapak tidak perlu resolusi besar-besar. Yang penting kalian buat, kalian jawab, kalian foto, kalian kirim. Jangan sampai tidak ngirim. Ya. Yang penting kalian berusaha untuk buat, masalah salah benar itu masalah belakangan ya. Bapak tunggu di link ini. Ya, sekarang ke aktivitas kita lanjutkan ke Google Classroom. Silakan dibuka sana. Absensi juga sudah ada di sana. Link sudah aktif, silakan. Bukan absensi ya, presensi ya. Yang hadir silakan isi link tersebut. Yang tidak hadir, ya biarkan saja. Mungkin lagi sibuk. Tadi ada beberapa teman sudah konfirmasi karena tidak mendapat sinyal di rumahnya sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi tugas harus tetap dibuat. Ya, silakan lanjutkan pelajaran. Selamat berdiskusi.